Selamat datang di Irwan Cetes Channel. Jika ada yang menonton video ini karena melihat thumbnailnya, ya tentu saja ini clickbait ya. Karena tidak mungkin dong orang kaya latar videonya seperti ini. Tapi tenang, walaupun yang bikin video ini bukanlah orang kaya, tapi saya akan memberitahukan rumus atau formula rahasia untuk menjadi orang kaya. Nah, rumus ini sudah saya saripatikan dari orang-orang yang kompeten di bidang finansial, ya seperti Tung Desem Waringin, terus Chandra Putanegara, Helmi Yahya, Bong Chandra, terus Raditya Dika, ataupun yang muda Timothy Ronald. Jadi di video kali ini kita akan mencoba membedah rumus rahasia untuk menjadi orang kaya. Dan kita akan mencari tahu kenapa orang-orang yang seperti saya, walaupun sudah tahu rumusnya, tapi belum juga menjadi orang kaya. Setelah saya nonton video di YouTube seperti videonya Tung Desem Waringin, terus Chandra Putranegara atau Raditya Dika, ataupun juga saya membaca buku-buku finansial seperti bukunya Robert T. Kiyosaki yang berjudul Cash Flow Quadrant, saya akhirnya bisa menyimpulkan rumus untuk menjadi kaya itu sebenarnya sangat sederhana. Rumusnya itu seperti ini: pendapatan terus dikurangi pengeluaran dan sisanya itu diinvestasikan. Pendapatan itu di sini bisa dari gaji ya atau dari hasil bisnis. Terus yang dikurang pengeluaran, nah pengeluarannya ini adalah biaya hidup, bukan gaya hidup ya. Nah, nanti sisanya baru diinvestasikan ke saham, bisa juga ke deposito, ke hewan ternak, ke properti, atau seperti yang biasa financial expert mengatakan, itu investasi leher ke atas, yaitu dengan menambah pengetahuan, menambah skill atau menambah jaringan. Tapi bagaimana jika pendapatannya ketika dikurangi pengeluaran itu tidak ada sisanya, yang berarti tidak ada dana untuk diinvestasikan? Ada dua cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah ya perbesar pendapatannya. Bisa dengan kerja lebih keras lagi atau cari sumber income tambahan. Misalnya pagi kamu jualan bubur, terus malamnya jadi ojol. Atau siangnya jadi ojol, terus malamnya ngepet. Ya pokoknya apapun caranya perbesar pendapatannya. Terus kalau memang pendapatannya memang tidak bisa diperbesar, ya cara yang kedua adalah pengeluarannya yang diperkecil. Tapi ya bagaimana mau diperkecil? Ini aja untuk makan susah. Lauknya aja tiap hari cuma tahu tempe. Ya pokoknya harus diperkecil. Bisa juga nanti kalau misalnya goreng tempe itu garamnya dikasih banyak biar irit. Jadi satu potong tempe itu bisa untuk 3 kali makan. Pokoknya pengeluarannya itu diperkecil biar ada dana untuk diinvestasikan. Mau darah tinggi ya itu urusan belakangan. Nah, lantas kalau memang untuk jadi orang kaya itu rumusnya sesederhana itu, kenapa masih banyak orang miskin di Indonesia? Oke, kita akan cari tahu alasannya, dan memang ada beberapa alasannya. Yang pertama, ya walaupun memang rumusannya itu sederhana, tapi kita sedari kecil itu tidak pernah diajari hal tersebut. Ya mentok-mentok doktrinnya itu ya cuma hemat pangkal kaya atau menambung pangkal kaya. Tapi kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara menghasilkan uang, terus bagaimana caranya berinvestasi, terus bagaimana caranya berjualan. Jadi walaupun rumus untuk jadi kaya itu sederhana, ya kalau tidak pernah diajari mana paham kita. Dan ini juga contohnya, banyak doktrin dari orang tua yang istilahnya minim pengetahuan finansial. Kalau ngajari anaknya itu, kamu kan sudah kerja, sudah menghasilkan uang, ya cicil motor gih atau cicil iPhone gih. Ya biar kalau kerja itu ada yang dilihat hasilnya. Ya contohnya seperti itu, dari kecil memang kita tidak pernah diajari bagaimana mengatur keuangan, bagaimana finansial yang baik. Terus alasan yang kedua, ya kita telat tahu rumusannya. Ya ini adalah lanjutan dari alasan yang pertama. Yang dari kecil memang tidak pernah diajarkan finansial, terus ketika dewasa, berumah tangga, terus punya anak, baru belajar jadi orang kaya. Ya sulit. Boro-boro mau investasi, beli susu anak juga ya susah bos. Karena waktu belum punya tanggungan, uangnya kita itu pakai untuk hal-hal yang konsumtif, itu ya nyicil ini, nyicil itu. Ketika ada tanggungan ya sudah tidak berkutik. Dulu gaji 2,5 juta waktu belum punya anak itu ya sudah termasuk banyak. Gajian tuh bisa mentraktir teman-teman. Tapi kalau sudah pas punya istri, punya anak, ya gaji 2,5 juta itu untuk makan aja susah. Terus alasan yang ketiga adalah keadaan. Contohnya karena saking miskinnya, banyak orang-orang yang terjebak sedari kecil sampai dewasa itu hidup untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Misalnya menghidupi adik-adiknya, terus bekerja membantu orang tuanya
untuk memberi makan keluarganya. Jadi boro-boro mau investasi, penghasilannya itu digunakan untuk membiayai hidup adik-adiknya atau bahkan seluruh anggota keluarganya. Ya, dia memang akan menjadi anak yang baik ya, anak yang paling berbakti untuk keluarga. Tapi kalau untuk jadi kaya itu bakal menjadi sulit. Ini juga karena akibat orang tua yang dulunya punya mindset itu punya anak banyak itu punya banyak rezeki. Tapi ketika rezekinya seret, anak-anak yang umurnya lebih tua itu jadi menanggung beban untuk menghidupi adik-adiknya atau untuk membantu ekonomi keluarganya. Ya ada juga sih orang yang hidup di kondisi seperti ini akhirnya itu bisa menjadi sukses. Tapi kebanyakan mereka itu akhirnya merantau meninggalkan keluarganya. Jadi akhirnya penghasilannya bisa dia gunakan sendiri dan dia bisa menginvestasikan. Ketika dia sudah menjadi sukses, dia akhirnya pulang kampung dan membantu ekonomi keluarganya. Ya itu karena kalau di rumah dia tidak akan bisa investasi dananya karena dananya atau penghasilannya itu dipergunakan untuk menghidupi adik-adiknya ataupun seluruh keluarganya. Terus alasan yang keempat adalah sial. Ya sial saja. Dia sudah tahu rumasannya untuk jadi orang kaya, terus dia juga lahir di keluarga yang berkecukupan, yang artinya dia tidak perlu membantu keluarganya untuk menghidupi adik-adiknya. Dia juga akhirnya punya penghasilan yang bisa diinvestasikan, tapi karena ada faktor-faktor X, dia bisa jadi kesulitan menjadi kaya. Bisa karena penyakit, terus jadi asetnya habis terjual untuk biaya pengobatan kanan kiri. Kan banyak kan ceritanya orang-orang seperti itu, hartanya habis untuk berobat ke kanan kiri. Terus atau karena kena kecelakaan atau karena ditipu. Pokoknya banyaklah faktor-faktor X yang bisa saja membuat kita itu susah untuk menjadi kaya. Nah, itulah dia rumusan sederhana untuk menjadi kaya dan beberapa faktor yang membuat kita susah untuk menjadi kaya. Ya, apapun itu ya, seharusnya itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak berusaha untuk menjadi kaya. Karena dengan kekayaan, selain ya tentu saja berpotensi untuk mengakses kebahagiaan, dengan kekayaan kita juga bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi tetaplah semangat, harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan dan terus belajar investasi ke para pakar-pakar yang expert di bidang investasi dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang kaya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Saya Mario Irwan Teguh. Salam super.